Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rekan-rekan sekalian, Allah wa iyyakum, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memilih kita untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah di dalam menetapi iman kita. Hadirin sekalian, Allah wa iyyakum, memang Islam itu ketika datang waktu itu zaman Nabi kita Muhammad SAW belum ada HP, belum ada Android, ya, belum ada TV satelit. Tetapi agama kita Islam adalah agama yang sifatnya syumul, sempurna. Semua perkembangan zaman bisa diakomodir oleh Islam. Islam kita adalah agama yang sifatnya ijabiyah, mencakup seluruh kehidupan manusia, di mana tidak ada satu perkara yang tidak diatur di dalam Islam. Maka hakikatnya ketika kita berbicara tentang perang media, Allah Ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran dalam berbagai macam ayat yang secara umum mencakup semua titik-titik peperangan yang harus kita sadari. Satu poin yang tadi saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Mas'ud Izul Mujahid hafizahullah adalah hari ini kita harus sadar bahwa kita sedang berperang. Ada satu perkara yang sangat fatal yang akan menimpa manusia ketika dia memiliki musuh dan dia merasa tidak punya musuh. Orang celaka adalah orang yang datang ke medan peperangan ketika semua orang sibuk saling membacok, dia mengira sedang duduk di warung kopi, Mas. Itu celaka besar. Satu poin yang harus kita sadari bahwa hari ini kita ada di medan peperangan. Masalah kemudian nanti bentuk medannya seperti apa, mari kita bersama-sama sadari itu. Hewati fila sadani Allah wa iyyakum, karena waktu saya setengah jam, setengah 10, 20 menit. Kita bicarakan secara umum terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Dan perangilah orang-orang musyrik secara kafah jami'an, kata Imam Ibnu Katsir, kata Imam At-Tabari rahimahullah, jami'an. Kafah maknanya jami'an, ghairu mutahallifin, muta'allifin, ghairu mutafarriqin. Ya. Totalitas, jangan saling berselisih, menyatukan seluruh kekuatan dan jangan saling berpecah belah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang musyrik dengan menyatukan seluruh potensi yang kita miliki. Ya, kalau kita bicarakan jihad media, bagaimana kita mengolah ide sehingga ide kita diterima oleh seluruh umat manusia, maka hari ini kita pahami bahwa Allah Ta'ala di dalam ayat itu memerintahkan kita untuk menyebarkan ide kita, ya, narasi kita kepada semua orang, yang akan menggerakkan nanti semua fisik manusia ketika mewarnai pikiran, kepala manusia dan menggerakkan semua manusia. Hewati fila sadani Allah wa iyyakum, Rasul kita Muhammad SAW ketika memberikan perang ide pun beliau memakai itu sebagai salah satu sarana untuk menaklukkan musuh. Rasul kita Muhammad SAW misalkan ketika perang Khandaq, ya, beliau tahu jumlah kekuatan musuh sangat besar. Beliau tahu meskipun beliau seorang nabi, beliau diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk memulai dengan ikhtiar. Maka Rasul kita Muhammad SAW berusaha mengesankan kepada musuh bahwa mereka pasti gagal. Apa yang dikerjakan? Beliau mengutus seorang sahabat yang disebut oleh Ustadz Mas'ud Izul Mujahid, sahabus siri, ya, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, untuk masuk ke barisannya orang-orang
musyrik. Apa yang beliau kerjakan? Membunuh Abu Sufyan? Tidak. Bayangkan. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sampai mengatakan, aku sangat dekat dengan Abu Sufyan, yang apabila aku diperintah untuk membunuhnya pasti aku bunuh dia. Bisa, tetapi tugasnya Hudzaifah bin Yaman bukan membunuh Abu Sufyan. Panglima terbesarnya loh hadirin. Apa yang beliau kerjakan? Menyebarkan isu sehingga memecah belah kekuatan musuh. Itulah perang informasi. Rasul kita mengerjakan. Sepindah malih, waktu itu belum ada HP memang, belum ada Android, ya, belum ada sabu-sabu, belum ada Rohypnol, Megadon, Lexotan belum ada. Adanya ya Khomer, ya telernya Khomer, nggih. Abu Jahal telernya pinggir Mekah, ya nguntal Khomer. Ya. Tetapi secara umum Rasul kita Muhammad SAW mengerjakan itu. Ayat yang lain. Pokoknya materi kita bicarakan kecepatan 150 km per jam ini. Ya, saya tadi terus Ustaz Abu Haris ini, Ustaz. Rasul kita menyampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital." Wahai Nabi, harridil mu'minin, kobarkan semangat kaum mukmin untuk berperang. Ada satu kata-kata yang cukup menarik, ya, disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir Adwaul Bayan itu. Apa makna tahrid? Semangati apa maknanya? Luar biasa. Ya. Beliau yang hidup di awal tahun 1900-an telah menyampaikan kita tentang satu ide, perang ide itu. Tahrid itu mencakup segala perkara yang mengarah kepada motivasi orang-orang yang beriman untuk berjihad dan menguatkan jiwa. Mengeluarkan ide, menyebarkan ide, mewarnai isi kepala manusia dan isi hati manusia. Itu tahrid. Ya, yang pertama. Yang kedua, menyebarkan kelemahan musuh dan kekacauan di dalam barisan mereka. Satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada saat ini, dulu 10 tahun yang lalu, semua media-media mainstream jelas dikuasai oleh pihak musuh. Hari ini Allah Ta'ala mensejajarkan kita dengan adanya media sosial. Mereka mengeluarkan uang triliunan rupiah, modal kita cukup 1 gelas kopi, Mas. Dan data 10.000. Luar biasa. Ya. Bahkan kalau panjenengan ya itu cari-cari wifi bisa gratis hadir. Apa yang kita kerjakan? Menyebarkan ide-ide perlawanan Islam, menyebarkan indahnya Islam ketika hari ini stigma luar biasa menghantam Islam bahwa Islam itu jahat, Islam itu penjahat. Seorang wanita yang memakai jilbab itu adalah penjahat teroris. Seorang wanita yang baik itu adalah wanita yang keluar rumah pakai celana pendek, pakai kaos hukensi, hamil di luar nikah itu jempol papat sisan. Itu kan stigmatisasi hadirin. Harus dilawan dengan apa? Dengan perang ide. Kita sampaikan bahwa seorang muslimah yang suci, yang solehah, yang terhormat adalah perempuan yang menutup aurat. Kemudian kita balik bahwa rupanya mereka orang yang tidak jujur ketika mereka dulu menentang rencana undang-undang anti pornografi. Mereka mengeluarkan pamflet besar yang porno itu bukan pakaian kami tetapi otak lu. Kan bisa kita balik hari ini, yang radikal itu bukan ide kami, bukan keyakinan kami, bukan Quran kami, tapi otak lu yang radikal. Itu perang ide loh hadirin sekalian, setiyallahu iyyakum. Ya, sebarkan semua kelemahan musuh, tapi dengan satu syarat, saya setuju, jangan berbohong. Orang mukmin pantang berbohong. Ya, pantang berbohong orang mukmin. Dan Islam tidak akan ditegakkan dengan kebohongan. Tampilkan fakta. Ya, sampaikan kepada semua orang bahwa yang diperjuangkan oleh musuh itu kehancuran. Ya. Mereka penjahat, mereka perampok, mereka orang yang tidak jujur. Mereka hanya orang yang menjual citra. Sampaikan kepada semua umat agar umat tahu. Kenapa? Karena tahrid itu isinya. Menyebarkan kelemahan musuh, kekacauan musuh, sebarkan agar semua orang tahu. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kecepatan 200 km per jam. Saya itu terus Abu Haris nih Mas. 4 jam. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, Inna minal bayani lasihron. Sungguh dalam penjelasan itu ada sihirnya, Mas. Jadi ingat, ketika Anda mempunyai anak, tapi jangan dicoba ya ini. Jangan dicoba. Don't try it at home. Jadi kalau Anda punya anak,
Anda mengatakan le, loro tambah loro ki 10 le. Ingat ya le, 2 tambah 2 itu 10. Setiap hari Anda sampaikan itu sampai dia dewasa. Dia nanti kalau menghitung akan mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 10. Dan dia berani berkelahi dengan teman-temannya bahwa 2 tambah 2 itu 10. Kenapa? Informasi yang berulang, yang menancap di kepala manusia. Kalau bahasa psikologi kita namanya apa itu? Hipnotis kinetik. Ada seorang ulama salaf yang cukup menarik. Ada seorang abid salaf namanya Sahal At-Tusturi. Ketika dia kecil rahimahullah, beliau mempunyai seorang paman yang juga seorang abid namanya Muhammad bin Sawar rahimahullah. Sang paman itu ketika kepingin mendidik ponaannya ini, ketika masih kecil, dia sampaikan kepada ponaannya, wahai ponaanku, ucapkan, Allah melihatku, Allah selalu bersamaku ketika engkau akan tidur 3 kali. Maka setiap kali sang ponaan ini akan tidur, dia mengucapkan Allah melihatku dan Allah selalu bersamaku. Dia kerjakan setiap malam. Setelah dia kerjakan lama, dia datangi pamannya Muhammad bin Sawar rahimahullah, mengatakan, wahai paman, sudah saya kerjakan. Pamannya mengatakan, sekarang ucapkan itu 7 kali sebelum engkau tidur. Maka dia ucapkan 7 kali setiap kali dia mau tidur. Terus menerus sampai dia dewasa. Ketika dewasa, apa yang dia katakan? Terngiang-ngiang di kepalaku bahwa Allah selalu mengawasi diriku dan Allah selalu bersamaku. Maka aku kemudian bersemangat untuk beribadah. Itulah hipnotis kinetik. Jadi kalau ada seorang pencuri, seorang perampok, itu kemudian fotonya ditampilkan di mana-mana dengan blangkon misalkan, maka nanti orang taunya dia seorang dalang, Mas. Ya. Seorang penjahat kalau ditampilkan kemana-mana ya menjadi orang yang sederhana, ya pembela manusia, ya nanti akan dikenal sebagai pembela manusia. Kenapa? Informasi yang berulang-ulang menimpa kepala manusia mempengaruhi hati. Maka Rasul kita menyampaikan, apa ini? Inna minal bayani nasihara. Betul itu hadirin. Dan itu dimanfaatkan oleh musuh dulu. Ketika kita belum mampu apa-apa, hari ini kita bisa mengalahkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua kita harus berperang. Inilah perang ide. Ya, perang generasi ke-4. Sebenarnya waktunya Ustaz Masud harusnya setengah jam lagi, Mas. Karena ini panjang materinya ini sebenarnya. Ya, begitu. Ini perang generasi ke-4. Fausikum wa yanusibitaqullah. Nanti kita sebutkan ucapan-ucapan yang luar biasa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, inna akhwafu ma akhafu alaikum kulla munafikin ba'di alimul lisan. Rasul kita menyampaikan, sungguh perkara yang paling aku takutkan setelah kematianku adalah orang munafik alimul lisan. Orang munafik yang lisannya, bicaranya sangat cerdas sehingga mudah mempengaruhi orang. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kenapa? Dia akan bisa mempengaruhi banyak orang. Ya. Dan hari ini hadirin sekalian sadhaniyallahu wa iyyakum, coba bayangkan. Yang ditampilkan oleh musuh itu siapa sebenarnya? Pencoleng mereka. Pencuri mereka itu, perampok. Ya. Tetapi karena dikemas oleh media dengan bahasa pun yang sudah diatur. Bahkan ketika mereka dorong gerobak, itu rupanya ada 15 kamera yang menyorot mereka. Bayangkan hadirin. Sayangnya sikile wonge ketok anu Mas, pengawale ketok, oh jebule itu hanya sandiwara. Tapi itulah kekuatan penjelasan. Itulah kekuatan apa? Sihir bayan itu begitu ya Fatihillah. Yang ditakutkan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak main-main loh. Memang sepindah malih sekali lagi, waktu itu belum ada televisi, belum ada satelit, tetapi Rasul kita ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat namanya Jawami'ul Kalim, belum menyampaikan kata-kata yang sederhana tapi cakupannya sangat luas, telah menyampaikan kita dengan bahasa begini. Wah, mari kita lihat komentar Michael Schur, mantan agen CIA, mengomentari film The Image War, sebuah film dokumenter tentang Al-Qaeda yang ditayangkan di stasiun TV Al Jazeera. Ini sekarang komentar-komentarnya. Ketika dia melihat film itu, apa komentarnya? Propaganda mereka, film itu
membuat kita terjungkal ke dalam neraka setiap waktu, setiap saat. Jadi meme yang panjenengan sebarkan, prol, ya, yang modalnya 1 gelas kopi dan data Rp10.000, itu menusuk mereka sampai mereka tidak bisa tidur, Mas. Makanya jenengan mencoba cek langsung bar kuwi turu geledak. Bayangkan hadirin. Ya, itulah perang ide, itulah perang media. Wah. Berperanlah, kenapa? Kul kullu ya'malu ala syakilatih, kata Allah. Ingat, Islam pasti menang di akhir zaman. Tetapi ketika Islam nanti menang, peran kita apa? Itu masalahnya. Peran kula nyebar meme, monggo, itu amal soleh panjenengan, mboten napa-napa. Jangan diremehkan loh hadirin sekalian, sadaqallahu iyyakum. Ya, Fausikum wa iya nafsi bitaqwallah. Bayangkan ketika mereka melihat gambar itu, sakitnya itu di sini. Fausikum wa iya nafsi bitaqwallah. Syekh Nasrul Albani, dakwah dengan media memiliki keistimewaan bahwa dia lebih luas dan lebih merata jangkauannya dibanding dengan cara sebelumnya. Dakwah menggunakan lisan ngomong langsung. Ya. Lanjut. Sikap seorang muslim. Oh ya, saya lanjutkan dulu komentarnya ya. Syekh Abu Sa'ad Al-Amili, seorang instruktur jihad media ini, Mas, belum menyampaikan para administrator dari media jihad harus menyadari bahwa mereka adalah bagian tidak terpisahkan dari tentara ahlul haq. Ingat, ketika Anda bermain di media, Anda menyebarkan ide Islam, Anda adalah bagian dari jundullah. Kalau bahasa para mujahid di luar sana, mujahid kibut, mujahid kibot maksudnya, Mas. Cyber army. Ya. Jadi Anda ada ahlul hak, Anda tentara hak. Apa kerjaan kita? Menyebarkan ide. Ya. Cukup menarik ini. Jangan merasa remeh, jangan merasa apa ya, inferior ketika pekerjaan kita hanya dulu di depan laptop. Kalau pekerjaan kita hanya share, satu kang share mboten napa-napa, buzzer mboten napa-napa, Mas. Itu amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bicarakan dulu komentar-komentar. Samir Khan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mas'ud Hafizahullah, seorang beliau kepala redaksi majalah Inspire. Yang dikatakan tadi, di saat Amerika terfokus memerangi mujahidin kita di pegunungan Afghanistan, di jalan-jalan di Irak, media jihad dan pendukungnya berada pada gigi 5, kecepatan tertinggi, ngebut. Ya. Ribuan produk media jihad diproduksi dan tersebar baik melalui internet maupun dunia nyata. Sesuatu yang dihasilkan ribuan meter di atas pegunungan Afghanistan akan didapati telah didistribusikan di jalan-jalan di London, di California. Ide-ide yang disebarluaskan dari pemimpin-pemimpin mujahidin ternyata telah menyebar di Madrid dan Times Square. Luar biasa, hadir. Perkataan Said Qutb rahimahullah. Oh nih, sebentar ini. Samir Khan. Sebuah produk media yang penuh kekuatan sama seperti sebuah operasi serangan kepada Amerika Serikat. Ketika itu musuhnya, beliau bertempur melawan Amerika Serikat. Sama, produk yang kita keluarkan meskipun itu hanya quote, meskipun hanya meme, Mas, apalagi itu sama seperti serangan yang menohok hati mereka. Bahkan sangat mungkin mereka menangis terseduh-seduh, Mas. Kenapa? Karena aib mereka yang selama ini mereka tutupi dengan penceritaan yang mengeluarkan dana triliunan rupiah misalkan, itu dibuka hanya dengan menggunakan modal 1-2 meme, bayangkan. Yang modalnya berapa ya? 1 gelas kopi, minta kopi di sana, Mas. Ya, dan cari wifi gratis. Ya, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlul haq, junudul haq di bidang media. Tidak main-main loh hadirin. Ini kata-kata yang sangat mengesan betul ini kata-kata ini. Ya. Said Qutb rahimahullah, seorang pejuang besar Islam. Ya. Belum menyampaikan, ini kata-kata yang sekali lagi sangat mengesan bagi saya. Karena ini komentar yang paling akhir, kemudian kita nanti apa yang kita kerjakan. Said Qutb rahimahullah menyampaikan peluru hanya bisa menembus 1 kepala. Tetapi tulisan, apalagi gerakan jempol kita mungkin hari ini, Mas, itu bisa menembus jutaan kepala. Itulah perang ide,
perang generasi keempat. Jangan ketinggalan. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Peperangan akhir zaman mungkin salah satu wujudnya sebelum Malhamatul Kubra adalah perang ini. Ya. Apa yang perlu kita kerjakan? Satu, persiapan. Mempersiapkan diri sesuai dengan kapasitas dan ilmu. Kenapa? Karena media itu memang bagi orang yang tidak tahu dia adalah hutan yang paling ganas. Saya ingatkan, media itu bagi orang yang tidak memahami dia hutan yang sangat mematikan. Maka kita harus tahu, pelajari itu, kita bekerja sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ya, nek isane nyebar tok wae lho Mas, tetapi kemudian kita harus pilih-pilih. Ya, jangan sampai kita kena jebakan musuh nyuwun ngapunten. Sebagian kaum muslimin itu kalau udah semangat, pokoknya gambare, beritanya rada apik pro langsung masuk wut begitu. Kadang-kala itu pancingan dari musuh. Ya. Jadi perlu persiapan. Ikhwan, perlu persiapan. Monggo. Ya training diadakan di mana-mana. Ya kita sadarkan kaum muslimin. Tidak hanya media sebenarnya, karena memang peperangan itu mencakup semuanya. Hanya terkait dengan media perlu persiapan memang. Yang kedua, apa yang perlu kita kerjakan? Mari kita ikut peran di dalamnya sesuai dengan kapasitas. Karena ingat, Islam pasti menang. Hanya satu saja masalahnya, ketika Islam menang, peran kita apa? Jangan sampai kita justru ketika Islam menang, kita adalah orang yang memusuhi Islam. Karena Islam pasti menang, cepat atau lambat. Ya, atau jangan sampai ketika kita Islam kita menang, kita tidak memiliki peran sedikit pun. Maka ikut aktif sebagai aktor yang beramal di dalam perang akhir zaman. Minimal tadi, jihad media. Jangan meremehkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala meringankan hati kita untuk menerima Islam dan memperjuangkan Islam, dan meringankan fisik kita untuk membela Islam sesuai dengan kemampuan kita, meskipun hanya sekedar menggerakkan jempol, ya Mas, di atas Android kita. Allahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.